menjelaskan bab 5 Mikrotik Access. Materi kali ini yaitu ada metode akses router OS, akses router board menggunakan Winbox, menu hostname IP address pada Winbox, pengenalan tampilan Mikrotik pada Winbox, dan akses router virtual NetLab dengan Winbox, WebPig, QuickSet, Tynet, dan SSH, dan yang terakhir konsep serial konsole. Selanjutnya, langkah-langkah mengakses router board dengan Winbox. Yang ke-1, unduh dan install Winbox. Jika Anda belum memiliki Winbox, unduh dari situs resmi Mikrotik, install Winbox di komputer Anda. Dan yang kedua, hubungkan komputer ke router board. Pastikan komputer Anda terhubung ke router board Mikrotik menggunakan kabel internet atau melalui jaringan Wi-Fi. Jika router board Anda sudah dikonfigurasi untuk WFO, pastikan komputer Anda berada dalam subnet yang sama dengan router, misalnya 192.168.x jika default IP-nya. Dan yang ketiga, buka Winbox. Setelah instalasi selesai, buka Winbox. Dan yang keempat, mencari router board. Pada jendela Winbox, Anda akan melihat bagian Nightboard yang secara otomatis akan menampilkan daftar perangkat Mikrotik yang terdeteksi di jaringan lokal Anda. Terus pilih router board Mikrotik yang muncul dalam daftar tersebut. Dan yang kelima, login ke router board. Pilih perangkat yang sesuai di kolom Nightboard. Biasanya, nama pengguna default adalah admin dan kata sandi kosong, tidak ada password. Jika Anda sudah mengubah pengaturan login, masuklah nama pengguna dan kata sandi yang benar. Dan yang keenam, mulai mengkonfigurasi router board, yaitu setelah berhasil login, Anda dapat mulai mengonfigurasi router bermikrotik. Terus, troubleshooting. Selanjutnya, jika router board tidak muncul di Nightboard, pastikan koneksi fisik antara komputer dan router board stabil. Pastikan komputer dan router board berada di jaringan yang sama, IP subnet yang sama. Periksa apakah firewall di komputer atau perangkat jaringan lain memblokir foto yang digunakan dan oleh Winbox port 829. Jika Anda tidak bisa login menggunakan label, pastikan tidak ada perubahan pada pengaturan login. Jika password telah diubah, Anda harus menggunakan kredensial yang benar. Selanjutnya, menu hostname dan IP address pada Winbox. Yang ke-1, mengubah hostname. Hostname adalah nama yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat Mikrotik di jaringan, yaitu login ke router board Mikrotik menggunakan Winbox. Dan yang kedua, di bagian left panel di bawah menu sistem, klik identity. Selanjutnya, di jendela identity, Anda dapat mengubah hostname sesuai yang Anda inginkan. Setelah selesai, klik OK atau apply. Hostname ini akan digunakan untuk mengidentifikasi router board di jaringan. Yang kedua, menambahkan atau mengubah IP address. IP address digunakan untuk mengonfigurasi antarmuka jaringan agar perangkat bisa berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan. Langkah-langkah untuk mengonfigurasi IP address yaitu yang ke-1, login ke router board Mikrotik menggunakan Winbox. Dan selanjutnya di panel kiri, klik IP untuk membuka menu IP. Pilih address dari submenu yang muncul di bawah menu IP. Anda akan melihat daftar IP address yang telah dikonfigurasi pada perangkat. Selanjutnya, untuk menambah IP address baru, klik tombol di bagian atas jendela. Di jendela yang muncul, masukkan address alamat IP yang ingin Anda tetapkan, misalnya 192.162.11 atau 24. Network jaringan yang relevan tidak. Jika Anda ingin menambahkan pengaturan jaringan atau dan selanjutnya interface, pilih antarmuka, misalnya Ether atau WLAN 1 yang akan memiliki IP address ini. Setelah Anda mengisi informasi yang diperlukan, klik OK. Selanjutnya, akses router virtual NetLab dengan Winbox. Langkah-langkah mengakses router virtual NetLab melalui Winbox. Pastikan router virtual sudah berjalan di NetLab. Pastikan router virtual yang Anda ingin akses sudah terhubung dan berjalan dengan baik di NetLab.
Selanjutnya, cek alamat IP router virtual. Pada PNET-Lab, pastikan Anda mengetahui alamat IP yang diberikan ke router virtual tersebut. Jika belum ada, Anda bisa memeriksa pengaturan alamat IP di router tersebut. Jalankan Winbox. Buka aplikasi Winbox di komputer Anda. Temukan router di Winbox. Klik tombol Nightbox di jendela utama Winbox. Akan secara otomatis mencari perangkat mikrotik yang ada di jaringan yang sama. Jika router virtual PNET-Lab berada pada jaringan yang sama, router tersebut akan muncul di daftar Nightbox. Dan yang ke-1, masukkan IP router jika tidak muncul Nightbox. Selanjutnya, jika router tidak muncul di daftar Nightbox, Anda bisa memasukkan alamat IP router secara manual. Klik simbol connect dan masukkan alamat IP router virtual pada bagian connect to. Masukkan username dan password untuk login ke router mikrotik. Biasanya adalah admin dan kosong untuk password. Jika belum diubah, login ke router. Setelah memasukkan IP dan kredensial login, klik connect. Anda akan dapat mengakses router melalui GUI Winbox. Lakukan pengaturan yang dibutuhkan. Setelah terhubung, Anda bisa mulai mengonfigurasi router sesuai kebutuhan. Selanjutnya, troubleshooting firewall dan jaringan. Pastikan tidak ada firewall yang bermasalah, jaringan yang mencegah akses dari komputer Anda ke router virtual. Mode bridging di PNET-Lab. Pastikan router virtual di PNET-Lab berada pada mode bridging atau sudah mendapatkan IP yang dijangkau dari komputer Anda. Selanjutnya, dalam pembahasan yaitu WebPIG adalah antarmuka berbasis web yang disediakan oleh Mikrotik Router OS. Dengan WebPIG, Anda dapat mengakses dan mengonfigurasi perangkat Mikrotik melalui browser web tanpa perlu menginstal perangkat lunak seperti Winbox atau Telnet. Dan di sini adalah langkah-langkah mengakses router Mikrotik via WebPIG. Bisa dibaca oleh kalian. Selanjutnya, analisis data. QuickSet adalah fitur yang ada di perangkat Mikrotik Router OS yang dirancang untuk mempermudah proses pengaturan awal untuk konfigurasi dasar perangkat Mikrotik. Fitur ini menyediakan antarmuka yang ramah pengguna, memungkinkan Anda untuk melakukan pengaturan dasar dengan cepat dan mudah tanpa perlu terjun ke pengaturan lanjutan atau konfigurasi yang lebih kompleks. Dan di sini ada langkah-langkah mengakses router Mikrotik melalui QuickSet menggunakan Winbox. Kalian bisa baca sendiri, seperti ini langkah-langkahnya. Dan selanjutnya, Telnet dan SSH. Telnet singkatan dari Telekomunikasi Network adalah protokol jaringan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses perangkat melalui terminal jarak jauh terhadap sering digunakan untuk mengakses perangkat secara remote, tetapi memiliki beberapa kekurangan penting terkait dengan keamanan. Fitur Telnet penggunaan digunakan untuk mengakses perangkat melalui antarmuka baris perintah CLI seperti router atau switch. Dan keamanan, Telnet mengirimkan data termasuk username dan password tanpa enkripsi. Titik ini berarti data yang dikirim dapat dengan mudah disadap oleh pihak yang tidak berwenang jika terjadi serangan di jaringan. Port default, Telnet beroperasi melalui port 23 dan kelebihannya ada cukup sederhana dan digunakan untuk pengelolaan perangkat secara langsung terutama di jaringan internal yang lebih aman. Kekurangannya, Telnet kurang aman, terutama jika digunakan di jaringan yang tidak terlindungi dengan baik. Kapan menggunakan Telnet? Telnet digunakan dalam pengaturan jaringan yang tidak terlalu mengkhawatirkan soal keamanan, misalnya dalam jaringan internal atau dalam laboratorium pengujian di mana enkripsi dan proteksi tidak terlalu penting.
Dan ada SSH. SSH adalah protokol yang lebih aman dibandingkan telnet. SSH digunakan untuk mengakses perangkat secara remote melalui baris perangkat CLI dengan enskripsi yang kuat yang memastikan bahwa data yang dikirimkan antara perangkat dan pengguna tetap aman dari penyadapan atau pencurian. SSH adalah protokol yang lebih aman dibandingkan telnet. SSH digunakan untuk mengakses perangkat secara remote melalui baris perintah dalam CLI dengan enskripsi yang kuat yang memastikan bahwa data yang dikirimkan antara perangkat dan pengguna tetap aman dari penyadapan atau pencurian. Fitur SSH, keamanan, autentikasi, port default, keandalan, kompatibilitas. Kapan menggunakan SSH? Yaitu ini. SSH digunakan di jaringan yang memerlukan keamanan lebih tinggi. Jika Anda mengakses perangkat secara remote melalui internet atau jaringan yang kurang aman, SSH adalah pilihan yang jauh lebih baik daripada telnet. Serial console. Serial console adalah metode komunikasi berbasis port serial yang digunakan untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan atau server seperti router, switch, atau perangkat jaringan lainnya secara langsung melalui antarmuka berbasis teks. Port serial digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan komputer atau terminal untuk manajemen dan pemecahan masalah terutama pada perangkat yang tidak memiliki akses jaringan atau saat koneksi jaringan tidak dapat dilakukan. Selanjutnya